Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat itu semuanya, jumpa lagi channel My Engineer _ ID. Ya, video kali ini kebetulan saya dapat pesan WA juga dari teman saya. Jadi ini pesannya tanggal 23 Maret ya. Udah cukup lama. Jadi maaf ini agak sedikit pakai bahasa daerah di sini. Jadi dia mempertanyakan sebuah link, jadi sebuah link di Instagram, yaitu sebuah link berita mengenai arus bocor. Jadi ada tewas kesetrum ya di Pulau Gadung. Jadi satu keluarga itu tewas kesetrum karena terjadinya arus bocor dari yang namanya water heater. Nah, ini udah dianalisa oleh polisi dan juga dari tim PLN daerah tersebut. Korsleting berasal dari shower pemanas air. Jadi shower water heaternya, jadi di water heater itu terjadi korsleting yang mana kemudian tersentuh dan akhirnya kesetrum karena kalau bermain di kamar mandi yang notabene banyak mengandung air atau bagian lantai itu kan lembab, itu akan langsung terjadi kontak ke pembumian. Nah, dari link itu saya coba menjelaskan kepada teman saya kemungkinan alatnya itu RCCB-nya bisa jadi terjadi malfunction ataupun di bypass ataupun tidak berfungsi dengan baik. Nah, termasuk saya kasih link juga untuk yang pemasangan RCBO, dan kebetulan teman saya itu juga ya developer perumahan juga, jadi dia lagi bikin cluster gitu, jadi dia mau mengamankan perumahan yang dia bikin. Jadi saya coba googling untuk mencari kronologi tepatnya kejadian tersebut dan saya temukan di salah satu laman berita atau portal berita tempo.co. Jadi di mana saat itu katanya lagi renovasi rumah ya, tapi bukan renovasi instalasi. Jadi kejadiannya tanggal 22 Maret 2022. Dan kasusnya yang pertama itu sang ibu itu lagi mandikan anaknya di bak mandi, tiba-tiba ada listrik yang pada dugaan awal berasal dari konsleting shower pemanas air. Jadi diduga terjadi konsleting pada pemanas air atau water heater. Kemudian ibu dan anak itu tersengat ke aliran listrik dan sang ibu kemudian berteriak minta tolong. Kemudian tentunya datang babysisternya dan kemudian juga datang lagi sang suami atau bapak dari anak tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat terjadinya kesetrum berantai ya. Jadi jika teman-teman melihat orang kesetrum, saya sarankan jangan ditolong secara langsung. Cara untuk menolongnya adalah teman-teman cari bahan berupa isolator apapun kayu dan teman usahakan untuk melepas tangan atau bagian yang kesetrum itu dengan menggunakan kayu. Jangan teman-teman coba sentuh badan ataupun bagian dari tubuh orang yang kesetrum karena itu akan menjadi kesetrum berantai. Karena semakin banyak orang yang kesetrum itu resistansi ke pembumian akan semakin besar dan itu juga akan memperbesar yang namanya arus bocor. Nah, pada water heater itu sebenarnya juga udah ada pengaman. Jadi saya akan jelaskan gimana sih sebenarnya kondisi pengaman pada water heater tersebut. Dilansir dari laman tempo.co, kejadian tersebut dikarenakan konsleting pada shower. Kok bisa ya shower konsleting? Shower kan tidak pakai kabel, apakah menggunakan shower RGB? Sementara itu dari laman kompas.com memberitakan bahwa terjadi kebocoran instalasi pada water heater yang disebabkan oleh grounding yang mengenai gagang konduktor. Oke, di sini saya sedikit mencoba membahas mengenai sistem water heater tersebut. Dan apa sih penyebab terjadinya konsleting atau arus bocor pada water heater tersebut? Untuk water heater, kemungkinan terjadi konsleting ataupun arus bocor biasanya terjadi pada elemen pemanas di dalam water heater tersebut. Nah, kira-kira seperti inilah bentuk elemen pemanas dalam water heater. Bentuknya bermacam-macam tergantung dari merek dan kapasitas water heater tersebut. Elemen pemanas biasa terbentuk dari kawat nikel atau pengguna vape biasa menyebutnya dengan sebutan nikrom atau nikel krom. Kawat jenis inilah yang menghasilkan panas saat dialiri listrik. Kawat nikel ini dimasukkan ke dalam pipa tembaga atau pipa stainless sebagai pelindung agar tidak kontak langsung ke air.
Celah atau ruang udara antara pipa dengan kawat nikel diisi dengan bahan isolasi berupa tepung magnesium. Nah, bisa teman lihat pada gambar tersebut itu ada kawat helix ya, atau dibikin seperti spiral kawat nikelnya, kemudian celah-celahnya diisi dengan magnesium dioxide powder atau tepung magnesium. Jadi bisa dibilang aman karena tidak kontak langsung dengan air. Terus apa penyebabnya terjadi konsleting pada elemen panas tersebut? Padahal seperti yang teman-teman lihat itu udah aman banget. Gitu. Salah satu penyebabnya adalah korosi. Material logam selain emas bisa korosi jika direndam air tertentu secara terus-menerus. Air tertentu di sini contohnya adalah air tanah langsung tanpa proses filterisasi, di mana air tersebut masih mengikat unsur-unsur yang membuat material logam tersebut korosi. Apalagi jika jenis tembaga yang digunakan saat ini tidaklah tembaga murni lagi. Dengan terjadinya proses korosi ini, lama-kelamaan elemen pemanas pada water heater akan berlubang dan air akan mulai masuk ke dalam. Dengan masuknya air, kawat nikel atau nikrom akan tersentuh air langsung sehingga membuat air pada water heater tersebut memiliki muatan listrik. Dengan kata lain, terjadi kebocoran isolasi pada elemen panas tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, umumnya semua perangkat pemanas air yang menggunakan listrik atau elemen panas dilengkapi dengan ELCB. Sensitivitas ELCB tersebut dibuat lebih rendah dari ELCB yang biasa dipasang pada MCB box atau distribution box. Di sini timbul pertanyaan, kenapa IL tersebut tidak trip saat terjadi kebocoran arus? Nah, kegagalan fungsi atau malfunction pada LCB pada water heater tersebut bisa terjadi jika grounding pada kabel pemanas air tersebut tidak terpasang dengan benar. Dan bisa saja instalasi listrik di rumah tersebut tidak memiliki pembumian atau RD, atau bisa juga LCB tersebut sudah di bypass. Kabel grounding pada pemanas air ini biasa terhubung ke casing atau body water heater, sehingga jika terjadi kebocoran isolasi pada elemen pemanas, air yang berada pada tangki penyimpanan water heater akan berfungsi sebagai saklar dan men-trigger LCB untuk trip. Nah, dikutip dari laman Tempo tadi, di sini ditulis bahwa instalasi grounding yang seharusnya diteruskan ke tanah itu masuk ke instalasi sehingga mengenai gagang konduktor. Nah, jadi secara tidak sengaja kabel grounding itu menyentuh kawat konduktor pada instalasi. Sehingga kawat grounding ini bermuatan listrik dan disinyalir muatan listrik ini malah masuk ke bodi pada water heater. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar berikut ini, kabel grounding terpasang ke casing water heater sehingga air dalam tangki water heater akan bermuatan listrik. Nah, untuk itu diperlukan juga sebuah ELCB atau RCBO pada panel distribusi. Jadi kita bisa gunakan double proteksi. Seperti teman-teman ketahui sebelumnya, nilai sensitivitas arus ELCB pada water heater itu dibikin lebih rendah daripada panel distribusi. Kebetulan ada yang bertanya juga dari Arif KM di kolom komentar pada video-video saya sebelumnya, apakah sudah ada yang jual ELCB dengan sensitivitas 5-10 mA? Kayaknya lebih aman. Kalau ada, mohon infonya. Jadi untuk pengaman arus bocor ini ada dua jenis perangkat ya. Yang pertama ada ELCB dan RCBO. Jadi ELCB ini hanya untuk mengamankan arus bocor, sedangkan RCBO dilengkapi dengan kemampuan overprotector atau beban lebih ya. Nah, untuk yang sensitivitas 5-10 mA ini saat ini masih dipegang oleh ELCB, sedangkan RCBO saat ini masih paling rendah itu arus bocornya 30 mA, sensitivitas arus bocor 30 mA. FKM ini juga menanyakan infonya gimana untuk produknya mungkin. Jadi saya coba searching dulu untuk beberapa brand produk LCB 10 mA yaitu dari Schneider Electric ya. Jadi untuk Schneider Electric kode produknya adalah A9R10216. Jadi produk ini memiliki sensitivitas arus bocor mulai dari 10 mA sampai 500 mA. Namun harga yang ditawarkan untuk produk dengan sensitivitas 10 mA ini bisa dibilang cukup mahal. Tapi sebandinglah dengan tingkat proteksi yang diberikannya. Nah, ini saya bandingkan dengan LCB yang merek dengan sama Schneider dengan sensitivitas arus bocornya itu 30 mA, yang satunya 60 mA. Untuk harganya bisa dibilang 2 kali lipat ya 10 mA ini. Kebetulan ini emang saya cari-cari di Tokopedia dan endorse juga. Kalau teman-teman mau lihat atau mau order silahkan. Kalau memang rasanya dibutuhkan, link produknya saya taruh di deskripsi video. Untuk pemasangan LCB tersebut sama dengan cara pemasangan LCB atau RCBO lainnya, di mana label N merupakan untuk netral dan terminal satu lagi yang tidak ada labelnya berarti itu untuk fasanya atau istilahnya apinya ya. Jadi di sini bisa dilihat berapa pentingnya penggunaan grounding pada instalasi listrik di rumah, terutama peralatan-peralatan listrik yang bersentuhan langsung dengan tubuh kita, sepertinya pemanas air ataupun
lampu-lampu instalasi outdoor ya, atau di luar ruangan. Nah, mungkin cukup sekian dulu video saya sedikit mengenai water heater dan pengaman-pengamannya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi biasanya setiap perangkat pemanas air atau water heater itu biasanya dilengkapi dengan modul LCB seperti ini. Nah, ini adalah modul LCB-nya. Jadi modul LCB ini memiliki juga sensitivitas arus itu 15 mA. Bentar, ini agak kurang jelas ya. Nah, bisa teman-teman lihat itu sensitivitas arusnya 15 ampere yang bagian sebelah sini. Nah, itu 15 mA I delta N. Untuk tegangan kerjanya 230 volt, 10 ampere. Kemampuan sensitivitas arusnya itu adalah 15 mA untuk menangani arus bocor. Jadi ini biasanya juga dilengkapi dengan tombol tes di sini. Jadi kalau kita sambungkan, saya akan sambungkan ke listrik. Nah, seperti ini. Jadi jika ini udah nyala ya, saya lihat nih water heaternya udah nyala. Di ini kita bisa putar berapa suhunya, dan ini suhu maksimum. Dia akan memanaskan air yang berada di dalam pipa tembaga yang ada di dalam water heater ini. Nah, untuk ngetes LCB-nya masih berfungsi atau tidak, kita bisa tekan tombol hijau seperti ini. Jadi secara otomatis water heaternya akan mati. Jadi indikatornya mati. Dan itu akan memproteksi dari yang namanya arus bocor yang akan mengalir ke pipa elemen pemanasnya ini. Pipa untuk air panas. Jadi jika terjadi arus bocor pada elemen di dalamnya, LCB akan trip seperti ini. Dan untuk proteksinya. Jadi untuk ngeresetnya bisa lagi seperti ini, kita tekan yang tombol merah ini. Nah, lampu merahnya nyala lagi. Ketika tombol hijau, lampu merah yang ada indikator ini akan mati. Dan saya tekan reset, otomatis water heater akan menyala lagi. Jadi itu proteksi yang ada pada water heater. Jadi jika terjadi malfunction terhadap pengaman arus bocornya ini, itulah yang menyebabnya terjadinya kesetrum langsung. Atau pengamannya ini di bypass. Jadi ini dihilangkan kemudian langsung sambung ke listrik. Nah, itulah yang akan berbahaya. Selain proteksi ini, teman-teman juga bisa nambah ELCB atau RCBO di panel utama listrik seperti yang saya lakukan pada rumah saya satu ini. Nah, pada panel utama rumah ini juga saya sudah melengkapi dengan yang namanya RCBO. Jadi ini RCBO Schneider yang pernah saya review sebelumnya. Jadi ini udah saya tukar juga MCB-nya ABB karena udah pernah meleleh juga. Ini masih Shinyoku, masih yang versi lama. Dan bisa dilihat untuk RCBO itu sensitivitas arus bocornya 30 mA. Jadi lebih tinggi daripada ELCB atau pengaman arus bocor pada water heater atau pemanas air. Jadi saya menggunakan double proteksi. Jika seandainya pengaman arus bocor pada water heater tidak berfungsi dengan baik, otomatis ini akan membantu mengamankan kegagalan fungsi tersebut. Jadi tidak ada salahnya menggunakan double proteksi pada instalasi rumah yang menggunakan sistem pemanas air.